Ya, baik, selamat siang semuanya. Suaranya bisa jelas terdengar? Jelas, Pak. Ya, untuk pertama kali bisa mengaktifkan, on cam-nya siapa saja yang sudah hadir ya di siang hari ini untuk mata kuliah, perpindahan kalor dan massa, mata kuliah kelas besar. Ya, dari data yang, terregistrasi ya, yang sudah masuk di kelas besar itu, ada sekitar, 68, ini merupakan kelas gabungan dari kelas, eee, A, kemudian ada kelas, B dan kelas C. Untuk tampilan di layarnya sudah keluar share screen-nya? Udah, Pak. Ya, jadi ini ada 2 buku ya, 2 buku, e-book yang membahas mengenai prinsip dari perpindahan panas. Di perpindahan panas itu yang umumnya, seringkali kita ketahui ada 3, ada perpindahan panas secara konduksi, kemudian ada perpindahan panas secara, konveksi, dan ada perpindahan panas, secara, radiasi. Nah, nanti, 2 buku ini atau 2 e-book ini bisa di-download di Google Classroom, untuk e-book tersebut. Untuk yang pertama, e-book-nya ini menceritakan perpindahan panas yang isinya mengenai, perpindahan panas secara, 1 dimensi, kemudian ada perpindahan panas 2 dimensi, kemudian dan perpindahan panas secara, 3 dimensi. Nah, 'Ya, jadi di mata kuliah, perpindahan kalor dan massa ini, untuk kelas besar, pertemuannya sebanyak 4 kali ya, 4 kali pertemuan. Jadi pertemuan 1, kedua, ketiga, dan keempat
Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan kelima, 6, 7, dan seterusnya sampai selesai, itu akan dilakukan kelas kecil. Yang kelas kecil ada yang bersama dengan Prof. Bambang ya. Di sini ada yang masuk nggak dari kelas yang lain yang ngajarnya atau mata kuliahnya diampu oleh Prof. Bambang? Saya, Pak. Ya, jadi nanti di pertemuan kelima, ini kelas C ya. Kalau yang terdaftar itu kelas C, pertemuan kelima itu nanti akan dilanjutkan dengan Prof. Bambang untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Ya, mengenai e-book tadi nanti bisa di-download di Google Classroom. Kemudian di bagian ini saya akan membahas pengantar atau pendahuluan dari perpindahan panas tersebut, karena prinsipnya perpindahan panas itu akan terjadi jika ada perbedaan temperatur. Jadi ada perbedaan suhu antara dua benda atau dua objek yang memiliki temperatur yang berbeda, sehingga bisa terjadilah perpindahan panas. Kemudian untuk tampilan di layarnya sudah keluar share screen-nya. Udah, Pak. Share screen di layarnya sudah keluar ya, tampilan slide PowerPoint ya. Ya, Pak. Ya, suaranya bisa jelas terdengar ya. Ya, jadi di bagian ini sederhananya mengartikan dari perpindahan kalor dan massa itu adalah perpindahan yang bisa terjadi secara conduction, kemudian perpindahan bisa terjadi secara konveksi, dan perpindahan secara radiasi. Nah, di bagian ini kenapa ini menjadi hal yang penting di mechanical engineering, karena seringkali mesin yang beroperasi atau mesin yang dipergunakan itu mengeluarkan panas. Nah, karena mengeluarkan panas inilah yang menjadikan hal itu bagian penting untuk dilakukan semacam analisis atau bagaimana menghitung panas yang dialirkan atau panas yang dipindahkan, baik itu secara konduksi, kemudian secara konveksi maupun secara radiasi. Ya, suaranya bisa jelas masuk terdengar ya. Untuk suaranya bisa jelas terdengar ya. Ya, ini karena ini pertemuan pertama, kita akan mendefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kalor atau dengan panas ya, kalau bahasa lainnya, kata lainnya. Pengertian kalor itu adalah merupakan salah satu dari bentuk energi, merupakan salah satu energi. Energi ini yang berpindah. Jadi panas tersebut akan mengalami perpindahan atau berpindah dari suhunya yang tinggi ke suhu yang rendah. Jadi panas akan berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi kalau ini misalkan ini 80 derajat Celcius, kemudian ada temperatur 30 derajat Celcius, lalu
panas ini akan berpindah dari temperatur yang suhunya tinggi ke suhunya rendah ketika bagian tersebut mengalami kontak atau mengalami sentuhan. Selain mengalami kontak atau sentuhan, juga bisa juga terjadi karena panas ini berpindah secara radiasi. Jadi radiasi ini tanpa mengalami kontak atau mengalami sentuhan antara dua objek yang memiliki temperatur yang berbeda, perpindahan panas dengan nilai temperatur yang berbeda bisa dipindahkan secara radiasi. Ya, ini hanya sekedar sekilas mengingat ya. 1 kalori itu atau kalori yang dikeluarkan dari nilai kalori dari panas itu nilainya 4,2 joule atau 1 joule itu sama saja dengan 0,24 nilainya kalornya. Ya, mengapa panas atau bisa terjadi perpindahan panas? Jadi panas ini atau perpindahan panas ini bisa terjadi dikarenakan ada temperatur yang suhunya lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi prinsipnya panas ini akan berpindah jika ada temperatur yang lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini ada sebut saja nilai A dan B ya. Nilai A dan B memiliki perbedaan suhu atau perbedaan temperatur yang nilai A temperaturnya 50 derajat Celcius, kemudian B nilainya 80 derajat Celcius, sehingga karena ada perbedaan inilah yang menyebabkan panas tersebut bisa mengalami perpindahan, jadi dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Lalu bagaimana dengan misalkan kalau suhunya sama persis, misalkan ininya 50 derajat Celcius, lalu yang B-nya juga sama 50 derajat Celcius. Nah, kondisi seperti ini tidak terjadi perpindahan panas. Jadi panas tidak akan mengalami perpindahan, tidak mengalami perpindahan dari nilai A ke nilai B, begitu juga dari nilai B ke nilai C tidak mengalami perpindahan karena sudah memiliki nilai temperatur yang sama atau keseimbangan temperatur. Ya, ini adalah penjelasan yang tadi jika nilainya temperaturnya bernilai sama. Jadi kalau nilainya sama, tidak akan terjadi perpindahan panas. Nah, jadi yang perlu diperhatikan panas ini ada pemahaman mendasarnya, karena panas itu akan terjadi jika ada perbedaan temperatur, jadi atau perbedaan panas. Kalau misalnya temperaturnya sama, maka tidak akan terjadi perpindahan kalor atau perpindahan panas. Oke, lalu perpindahan panas atau heat transfer ini merupakan transisi energi. Yang dipindahkan itu adalah energi kalornya atau energi panasnya dalam bentuk panas. Jadi panas ini akan berpindah, yang dipindahkannya itu dalam bentuk panas karena ada perbedaan suhu atau yang bisa disebut dengan gradient temperatur atau temperatur gradient, selisih temperatur atau selisih panas yang dimiliki oleh dua objek yang berbeda. Kemudian secara alami perpindahan panas terjadi karena arah suhu yang lebih rendah, jadi ada panas tinggi berpindah ke panas yang memiliki suhu yang lebih rendah.
Semakin besar nilai gradien atau perbedaan temperaturnya, maka nilai panas yang dipindahkan juga semakin besar kalor yang dipindahkan. Lalu yang terakhir, jika tidak terjadi perpindahan panas pada kondisi kesetimbangan termal atau thermal equilibrium ini, maka dengan asumsi bahwa nilai panas tersebut atau nilai temperaturnya itu sudah memiliki nilai yang sama antara misalkan nilai C dan nilai D. Jadi nilai C dan nilai D memiliki temperatur yang sama sehingga tidak terjadi perpindahan panas. Inilah yang dimaksud dengan poin terakhir ini, di bagian terakhir, tidak terjadi perpindahan panas pada kondisi kesetimbangan termal atau thermal equilibriumnya. Ya, di bagian berikutnya ini merupakan ilustrasi ya, ilustrasi gambar supaya lebih mudah untuk memahami prinsip dasar dari kalor yang berpindah atau panas yang berpindah ini. Di bagian ini ada nilai-nilai, gambarnya bisa jelas terlihat ya, tampilan share screen-nya. Bisa, Pak. Ya, jadi di bagian ini ada botol A, kemudian botol B dan botol C ya, memiliki temperatur berbeda. Yang botol A temperaturnya 25 derajat Celcius, kemudian botol yang B dengan temperatur 15 derajat Celcius dan C 5 derajat Celcius. Nah, perbedaannya cukup jauh ya, 25, 15, dan 5. Jadi range-nya ini 10, ini 10 derajat. Nah, lalu ketiga botol ini diletakkan di dalam sebuah atau suatu ruangan, room air, ruangan yang berisi udara, dengan temperatur lingkungan di dalam ruangan tersebut nilainya 25 ya, 25 derajat Celcius. Nah, karena ini ada kesamaan temperatur, di sini ada temperaturnya sama-sama nilai 25 derajat Celcius dan itu 25 derajat Celcius, maka tidak terjadi perpindahan panas. Jadi panas dari sini tidak berpindah, tidak mengalami perpindahan, tetapi panas yang temperaturnya botol tersebut 15 derajat, maka akan mengalami perpindahan. Jadi akan mengalami perpindahan, ada terjadi proses panas. Lalu yang ini juga sama, untuk temperatur 5 derajat Celcius akan mengalami perpindahan panas yang dipindahkan. Yang dipindahkan itu adalah temperaturnya atau panas tersebut akan berpindah sampai dia mencapai kesetimbangan. Jadi ketika ini sudah sama, nilai 25 derajat, ini akan mengalami kesetimbangan, baru dia tidak mengalami lagi perpindahan panas. Ya, ini merupakan ilustrasi dari ketiga prinsip perpindahan panas. Yang pertama itu adalah conduction. Apa yang dimaksud dengan konduksi atau perpindahan panas secara konduksi? Panas yang berpindah melalui media ya. Ini merupakan ilustrasi gambarnya. Di sini ada medianya itu berupa material yang solid, logam ya, umumnya berupa material, karena material tertentu juga tidak, material yang lain misalnya berupa solid tetapi tidak bisa memindahkan panas secara baik. Nah, umumnya material-material yang bisa memindahkan panas secara baik adalah material yang terbuat dari logam, materialnya terbuat dari logam. Nah, apa yang dipindahkan? Yang dipindahkan adalah temperatur. Jadi
di bagian ini nilai A dan ini adalah B, temperatur A lebih besar dari temperatur yang ada di B, sehingga panas tersebut akan mengalami perpindahan. Kemudian yang berpindah hanya panas, tetapi yang material logam tersebut atau material yang sebagai media perantaranya tidak mengalami ikut perpindahan. Jadi partikel atau unsur unsur atom ya yang ada di titik A dan di titik B ini tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami perpindahan atau pergeseran ya dari A ke B atau dari B ke A. Yang berpindah hanya temperaturnya atau hanya panasnya. Nah, lalu bagaimana dengan yang konveksi? Nah, di bagian konveksi ini berbeda dengan conduction. Jadi temperatur A, lalu yang di atas ini adalah B, A lebih besar dari B. A ini ada, misalkan ini merupakan sumber nyala api. Panas tersebut, temperatur yang ada di bagian bawah lebih panas dibandingkan dengan temperatur yang ada di bagian atas, sehingga perbedaan temperatur ini menyebabkan panas tersebut mengalami perpindahan. Nah, panas mengalami perpindahan, tetapi juga membawa fluida ikut mengalami perpindahan. Jadi fluida yang ada di bagian dasar atau di bagian bawah ini akan mengalami pergerakan secara sirkulasi atau rotasi dari bawah ke atas, kemudian dari atas menuju ke bawah. Mengalami putaran secara kontinu ya, artinya yang dipindahkan untuk konveksi ini ada perpindahan yang terjadi secara kalor, juga mengalami perpindahan, dan massa. Jadi massa fluida ikut mengalami perpindahan. Jadi fluida tersebut ikut mengalami pergerakan. Nah, inilah yang dimaksud dengan perpindahan kalor, dan di bagian ini ada massanya. Jadi ada massa yang ikut berpindah, massa fluida ikut mengalami perubahan. Jadi panas tersebut ikut bersamaan dengan fluida mengalami perubahan. Kemudian radiasi. Nah, di bagian ini radiasi jelas berbeda dengan ini, perbedaan panas secara konduksi. Untuk perbedaan secara radiasi tidak membutuhkan atau tidak menggunakan media perantara seperti logam, tetapi berpindah secara radiasi menggunakan gelombang ya, gelombang elektromagnetik. Nah, ini adalah arti awal atau pemahaman awal mengenai perpindahan panas secara konduksi, kemudian secara konveksi dan radiasi. Oke, baik, sampai bagian ini ada diskusi atau ada sesi pertanyaan yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke slide berikutnya. Untuk suaranya bisa jelas terdengar ya? Ya, jelas Pak. Ya, jadi seperti itu dasarnya. Awalnya ilmu dasar dari perpindahan kalor dan massa membahas mengenai perpindahan panas secara konduksi, konveksi, lalu di bagian berikutnya ada radiasi. Oke, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke slide berikutnya. Di bagian selanjutnya adalah kita akan bahas mengenai conduction dulu atau
perpindahan panas secara konduksi. Konduksi ini adalah transfer energi yang ditransfernya itu adalah panasnya atau energi panas. Jadi kalori atau kalor tersebut merupakan sebuah energi yang akan ditransfer melalui bagian solid atau fluida dalam keadaan diam. Nah, di bagian ini medianya itu umumnya berbentuk solid, kemudian yang berpindah itu adalah panas yang akan dipindahkan. Lalu panas dikonduksikan oleh getaran antara atom atau yang biasa disebut dengan teori ini lattice vibration kan elektron pada material yang padat. Jadi media tersebut dikonduksikan, medianya adalah media konduktor berupa media, lalu panas tersebut akan mengalami semacam perpindahan karena ada getaran antara atom dari partikel tersebut. Kemudian pada fluida yang diam, panas ditransfer dengan adanya tumbukan antar molekul. Jadi ada saling sentuhan atau saling bertumbukan antara molekul-molekul yang ada di media sebagai konduktornya. Ya, ini ilustrasinya seperti ini. Ini ada perbedaan temperatur di bagian sisi kiri dan sisi kanan. Untuk sisi kiri memiliki nilai high temperatur dan di bagian ini ada low temperatur yang lebih rendah. Karena ada perbedaan yang dilakukan atau yang terjadi ialah panas tersebut mengalami perpindahan. Nah, untuk partikel atau atom-atom ini tidak mengalami perpindahan, jadi atom di sini tidak mengalami berpindah ke sini atau yang ini juga mengalami perpindahan ke sini, tetapi yang berpindah heat-nya atau aliran panas atau aliran panas yang dipindahkan. Jadi partikel yang ditampilkan ini tidak mengalami perpindahan, yang berpindah hanyalah panas. Ya, lalu di bagian berikutnya masuk ke teori sederhana mengenai prinsip dari conduction, perpindahan panas secara konduksi. Di bagian ini ada perpindahan panas secara konduksi menggunakan hukum atau teori Fourier. Nanti bisa dicari ya di buku yang tadi, buku e-book mengenai Fourier ya, ketik saja keywordnya Fourier, nanti akan keluar penjelasan mengenai perpindahan panas yang dihitung secara analitik menggunakan teori Fourier. Nah, untuk bagian ini teorinya ini adalah Q itu aliran panas atau heat flow-nya min K dikali dengan A dt per dx. Untuk nilai K ini merupakan nilai thermal conductivity atau konduktivitas panas. Untuk nilai thermal konduktivitas panas, nilai K ini bisa saja memiliki nilai thermal conductivity yang bervariasi atau berbeda-beda. Jadi misalkan untuk material baja dengan material besi, kemudian
aluminium, lalu misalkan tembaga, ini ada merupakan material solid ya. Lalu material yang lain itu bisa saja memiliki nilai K atau nilai thermal conductivity yang berbeda. Nah, untuk nilai K umumnya secara database ya, atau secara general untuk material-material yang sudah lama ditemukan itu sudah ada nilai K-nya atau nilai thermal conductivity-nya. Jadi bisa melihat di tabel nilai K untuk thermal conductivity, nanti bisa dicek atau bisa dilihat di e-book ya, di e-book yang dikirimkan. Ya, kita lihat di bagian ini arti dari persamaan tersebut. Untuk nilai Qx merupakan laju perpindahan panas. Jadi bisa dibayangkan kalau ini adalah logam yang bentuknya plat datar, lalu di sini ada A dan ini ada B. Yang dimaksud dengan Qx ini adalah nilai lajunya. Jadi berapa cepat atau laju perpindahan panas yang terjadi dari titik A ke atau menuju ke titik B. Berapa nilai Qx-nya. Nah, untuk bagian tersebut dipengaruhi oleh nilai K, nilai K-nya. Berapa besar nilai Qx-nya dipengaruhi nilai K, konduktivitas panas material. Jadi material ini berapa besar nilai konduktivitasnya, itu akan memberikan pengaruh terhadap besarnya laju perpindahan panas. Kemudian A ini adalah cross seksional, jadi bagian atau luas area atau luas permukaan. Jadi kalau diilustrasikan di bagian ini, misalkan ini ada sumber panas ya di sini ya. Ini ada sumber panas. Nah, di sumber panas ini dia akan berpindah, kita melihatnya dalam arah bidang apa? Ke arah ini ya, misalkan arah bidang X. Nah, ini cross seksional ini adalah berapa luas permukaannya, luas yang terkontak langsung dengan sumber panas. Jadi kalau sumber panasnya ini mengeluarkan panasnya cukup panjang, atau di bagian ini besar panasnya yang terkontak seluas ini, maka nilai Q-nya atau nilai bagian Q ini akan memberikan berpengaruh atau dipengaruhi oleh nilai A-nya. Jadi kalau misalnya semakin besar nilai panas atau semakin besar nilai luas permukaan, maka nilai Q-nya semakin tinggi nilai laju perpindahan panas yang diberikan. Kemudian perbedaan suhu, jadi suhu dari temperatur yang tinggi dengan temperatur yang rendah juga memberikan pengaruh. Semakin tinggi perbedaan atau gradient temperatur yang dimiliki, maka temperatur atau laju perpindahan panas akan semakin besar, laju perpindahan panas atau flow-nya atau kecepatan dari laju perpindahan panas. Tapi kalau misalnya perbedaan temperaturnya terlalu kecil atau sangat kecil sekali, maka pengaruh dari perbedaan suhu ini memberikan pengaruh terhadap laju perpindahan panas cukup kecil. Lalu nilai dx ini ya ada hubungan dengan seberapa tebal material yang dipergunakan. Jadi kalau materialnya ini
memiliki ketebalan yang cukup tebal dengan material yang tipis, jelas akan berbeda. Untuk material yang lebih tebal, laju perpindahan panas atau heat yang dialirkan juga akan menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan misalnya material tersebut dengan memiliki ketebalan material yang lebih tipis. Jadi nilai Q atau nilai laju perpindahan panasnya akan menjadi lebih besar. Ya, oke, baik, sampai sini ada diskusi atau ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke slide berikutnya? Ya, kalau tidak ada untuk tampilan di layarnya atau di share screen-nya sudah bisa terlihat lagi. Tampilan di layarnya sudah bisa terlihat? Belum, Pak. Mas sudah, Pak. Ya, jadi ini merupakan yang tadi perpindahan panas secara konduksi menggunakan teori Fourier, karena ini seringkali keluar ya, atau sebagai pengantar di mata kuliah perpindahan kalor dan massa ini, perpindahan panas secara konduksi, karena nanti kita akan masuk ke materi-materi selanjutnya. Itu ada perpindahan panas, nanti akan dilakukan analisis atau melakukan analisanya menggunakan teori rangkaian listrik. Jadi ada rangkaian listrik secara seri, kemudian ada rangkaian listrik secara paralel. Ya, lalu yang kedua, konveksi atau convection. Konveksi ini merupakan transfer energi panas karena adanya gerakan fluida. Jadi fluida tersebut mengalami perpindahan. Jadi yang ditransfer tidak hanya panas, tetapi fluida juga mengalami gerakan. Jadi gerakan fluida tersebut mengalami gerakan. Untuk fluidanya bisa fluida cair maupun fluida gas atau fluida udara. Jadi perpindahan panas secara konveksi bisa menggunakan medianya ini media fluida cair maupun fluida gas. Ya. Kemudian untuk konveksi hanya terjadi pada fluida karena melibatkan fluida yang bergerak. Gerakan fluida ini disebut dengan arus konveksi. Nah, ini merupakan suatu ilustrasi ya, ilustrasi dari perpindahan panas secara konveksi. Ini ada perpindahan panas secara konveksi. Di bagian ini ada anggaplah plat ya, plat datar atau plat datar dengan nilai K, ini thermal conductivity. Kemudian yang akan dilakukan analisis itu di bagian atasnya. Di bagian atas perpindahan panas secara konveksi. Di sini terlihat nilai TS. TS itu temperatur surface, temperatur permukaan. Ini ada permukaannya, permukaan dari plat ini temperaturnya berapa. Lalu ada fluid yang mengalir, moving fluid dari kiri ke kanan mengalami pergerakan.
temperaturnya di bagian ini TS lebih besar dari temperatur lingkungan atau T ambient ya. Jadi kalau digambar dituliskan misalkan temperatur TS-nya itu 80 derajat Celcius misalkan karena temperatur lingkungan ya atau suhu lingkungan, misalnya suhu lingkungan 30 derajat Celcius. Nah, perbedaan temperatur ini menyebabkan panas dari sini naik ke atas, berpindah, lalu selain panas yang dipindahkan juga fluida akan mengalami pergerakan. Jadi yang awalnya berada pada posisi ini akan bergerak terus secara kontinu atau secara berkelanjutan pergerakannya, sehingga selain membawa panas yang dipindahkan juga fluida tersebut mengalami moving fluid, jadi fluidanya mengalami perpindahan. Beda halnya dengan konduksi. Kalau konduksi yang berpindah hanyalah panas, tetapi kalau di konveksi yang berpindah ini ada dua. Jadi yang pertama yang berpindah itu adalah kalor, yang keduanya adalah fluidanya mengalami perpindahan, sehingga yang biasa disebut dengan massa. Nah, di perpindahan kalor dan massa. Ya, itu adalah ilustrasi dari konveksi. Lalu bagaimana dengan radiasi? Nah, oke, ini dulu nanti kita akan masuk lagi slide berikutnya. Kita cerita lagi tentang teori atau hukum pendinginan menggunakan konveksi atau convection, Newton konveksi atau convection. Yang dipindahkan adalah Q ya, simbol Q, laju perpindahan. H ini, kemudian ada nilai T, surface, kemudian adalah temperatur lingkungan. Di mana nilai Q ini menjelaskan heat flux. Jadi panas yang berpindah atau panas yang dipindahkan secara konveksi. Lalu H ini koefisien perpindahan panas secara konveksi. Nah, ini koefisien nilai H atau nilai koefisien perpindahan panas secara konveksi ini sangat dipengaruhi atau besar sekali dipengaruhi oleh jenis fluida apa yang dipergunakan. Jadi kalau misalnya menggunakan fluida gas dengan fluida cair memiliki nilai H atau nilai koefisien perpindahan panas konveksinya berbeda. Jadi tidak bisa dinilai asumsikan sama untuk fluida gas dengan fluida cair memiliki nilai koefisien konveksinya sama. Nah, untuk fluida liquid juga nanti bisa saja mengalami perbedaan karena liquid ini banyak sekali. Fluida cair bisa saja misalkan untuk oli dengan air ya, water atau air, lalu misalnya dengan minyak mentah atau minyak goreng atau minyak nabati, jelas memiliki nilai H yang berbeda untuk koefisien perpindahan panasnya. Ya, jadi pada saat melakukan perhitungan kita harus mengetahui secara langsung ya, atau maksudnya mengetahui secara tahu berapa besar nilai H tersebut, karena nilai H ini akan memberikan pengaruh terhadap nilai heat flux yang akan dihasilkan. Lalu temperatur permukaan material
temperatur permukaan materialnya berapa besar, nilai temperatur, kemudian temperatur dari fluida atau temperatur lingkungan. Ya, oke, sampai sini ada diskusi atau ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke slide berikutnya? Izin tanya, Pak. Ya. Itu untuk heat flux sendiri itu apa ya, Pak? Tadi saya kurang perhatiin. Kenapa? Heat flux itu apa? Heat flux ini panas yang berpindahnya. Oh, Jadi yang bergeraknya. yang ini, ya nilai Q-nya. Jadi ini kan begini ilustrasinya ya. Ini kan T surface ya. T surface lalu ada T ini ya, T lingkungan ya. T surface dan T lingkungan. Nah, prinsip dari panas akan berpindah jika terjadi perbedaan suhu. Nah, artinya perbedaan suhu berarti nilai surface ini di sini kan tulisnya TS lebih besar dari T tak hingga ya, kalau dituliskan 80 derajat Celcius, misalkan temperatur lingkungan ya, temperatur lingkungannya misalnya 30 derajat Celcius. Nah, ini baru akan bisa terjadi perpindahan panas. Bisa terjadi perpindahan panas. Nah, yang dimaksud dengan ini apa? Q ini ya. Q ini ya, ini adalah heat flux-nya. Jadi panas yang akan mengalami perpindahan. Jadi kalau ini 80 derajat Celcius, sedangkan dia membawa udara ya atau temperatur 30 derajat Celcius, berapa cepat dia akan atau panas yang akan berpindah, heat flux-nya, aliran panas yang akan dipindahkan dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang rendah. Berapa yang nilai heat flux-nya? Ya, sama juga dengan yang ininya. Kalau di Qx atau conduction itu ya laju perpindahan panas atau Qx-nya. Tapi kalau di konveksi nilai heat flux-nya. Ya. Oke, jadi seperti itu ya dasarnya atau artinya panas itu akan berpindah jika ada perbedaan temperatur. Jadi kalau misalnya ini temperatur T surface-nya ini 80 derajat Celcius ya, atau temperatur di sininya sama 80, lalu fluidanya juga fluida yang moving fluid atau fluida yang berpindah ini temperaturnya 80 derajat Celcius ya, dia tidak akan mengalami nilai ini tidak akan mengalami perpindahan heat flux-nya karena nilai 80 dengan 80 ya, karena nanti kalau ketika ini dituliskan 80 Celcius dikurang 80 Celcius ya hasilnya 0 dikali dengan H ya dikali dengan H hasilnya juga nilai Q-nya bernilai sama dengan 0 ya. 0 dikali dengan H ya, berapapun nilai H-nya kalau temperaturnya sama ya tidak akan mengalami perpindahan atau tidak akan mengalami nilai heat flux-nya. Ya, lalu di bagian berikutnya ada arti yang pernah mendengar natural atau free convection. Natural itu atau konveksi bebas atau konveksi alami. Apa bedanya antara konveksi alami dengan forced convection? Nah, untuk konveksi alami atau natural convection ini pergerakan fluida murni disebabkan oleh adanya kenaikan temperatur pada fluida tersebut. Lalu rapat jenis fluida atau density dari fluida makin berkurang dengan naiknya temperatur. Jadi
ketika temperatur ini ditingkatkan, density atau kerapatan dari fluida menjadi mengalami perenggangan. Terjadi sirkulasi antara fluida yang lebih panas dengan fluida yang lebih dingin. Kemudian, nah ini adalah gambar visualisasi aliran konveksi alami atau natural ya. Jadi di bagian ini ada sumber panas, small flame, kemudian ada air dalam sebut saja bejana atau tabung ini diisi dengan fluida water. Karena ada perbedaan temperatur, perbedaan suhu antara bagian bawah dengan bagian permukaan atas, perbedaan temperatur, suhu inilah yang menyebabkan terjadinya pergeseran atau pergerakan dari fluida mengalami perpindahan dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Ini merupakan visualisasi dari aliran alami atau natural secara konveksi, karena ini terjadi secara natural ya, secara natural. Itu kenapa terjadi secara natural ya, karena di bagian ini, di bagian bawah objek ini dipanaskan, temperaturnya secara perlahan mengalami peningkatan. Yang awalnya misalkan temperatur awalnya karena baru kontak atau baru melakukan bersentuhan, temperatur awalnya bisa saja masih temperatur suhu lingkungan atau 30 derajat ya, 30 derajat Celcius. Berjalannya waktu misalnya selama 1 menit atau 2 menit atau sampai 5 menit, yang awalnya temperaturnya itu adalah 30 derajat Celcius mengalami peningkatan menjadi 40, kemudian 50, 60 derajat Celcius, 70, sampai misalkan di bagian akhir titik didih 100 derajat Celciusnya. Ketika sudah mencapai titik didih atau titik didih dari air tersebut, maka panas ini akan berpindah ke atas dan fluidanya secara natural atau secara alami akan mengalami putaran atau vorticity di dalam bagian tersebut. Jadi mengalami semacam pertukaran antara temperatur yang tinggi ke temperatur yang rendah sampai mencapai titik didihnya atau titik mendidihnya dari fluida yang digunakan tersebut. Ya, ini merupakan ilustrasi dari natural konveksi, free convection. Lalu di bagian yang lain, natural konveksi itu bisa juga terjadi misalkan proses pendinginan atau proses dinginnya air kopi ya. Kalau ini saya ilustrasikan di bagian ini, anggaplah misalkan ini secangkir kopi ya, atau secangkir teh. Nah, yang awalnya ketika dia masak sampai mendidih dari alat pemasak dengan temperatur didihnya itu misalnya dengan temperatur 100 derajat Celcius, kemudian ini didinginkan dengan suhu, ilustrasinya misalkan suhu lingkungan yang ada di dalam ruangan dengan temperatur 30 derajat Celciusnya. Perbedaan temperatur ini menyebabkan ketika dia sudah diletakkan di dalam suatu ruangan atau suatu tempat, maka akan terjadi perpindahan panas. Nah, secara perlahan, memang waktu pertama kali diangkat atau diletakkan di atas meja atau di atas tempat tertentu, temperaturnya masih 100 derajat Celcius. Tapi secara perlahan, temperaturnya akan mengalami penurunan
yang awalnya 100 berkurang menjadi 90 derajat, 80 derajat Celcius, kemudian 70 derajat Celcius, dan seterusnya sampai mencapai kesetimbangan temperatur pada suhu yang sama, 30 derajat Celcius. Nah, proses inilah yang dimaksud dengan kejadian atau terjadinya secara konveksi secara alami atau secara natural, jadi secara free convection. Lalu bagaimana dengan force convection, nah, atau konveksi paksa? Konveksi paksa ini perpindahan panasnya umumnya terjadi secara paksa atau menggunakan force atau gaya atau nilai F tertentu, force tertentu. Apa yang dimaksud dengan force? Force ini adalah menggunakan media alat bantu seperti fan atau blower. Fan itu kipas, atau blower untuk melakukan menghisap udara atau menghisap temperatur yang dikeluarkan. Aliran relatif fluida antara fluida dengan permukaan benda disebabkan oleh gaya luar. Jadi ada force. Nah, gaya dari luar. Nah, bedanya dengan yang natural konveksi, yang dimaksud di bagian force konveksi ini, gaya dari luar ini menggunakan media dari luar berupa blower. Jadi kalau diilustrasikan, untuk suaranya bisa jelas terdengar. Dul, lo kan kalim kan? Kalau misalnya ada angkatan lu angkatan bawah lu kayak ada kesulitan gitu tentang UKT keuangan itu, lu bimbing aja. Tadi gue lihat ada tadi si siapa? Si Pace ya. Maksudnya ya maksudnya dibimbing aja, jangan ditinggal kebingungan sendiri gitu. Ya, suaranya bisa jelas terdengar ya? Pak. Ya, oke. Jadi ini merupakan ilustrasi perbedaan antara force convection atau konveksi paksa dengan natural konveksi. Di force convection ini menggunakan gaya luar. Gaya luarnya itu fan atau blower, sehingga panasnya, kalau misalkan ini menjadi natural ya, atau konveksi alami, kita tidak menggunakan ini. Nah, tetapi kalau menggunakan fan atau kipas, hal tersebut berubah menjadi konveksi paksa atau konveksi paksa atau force convection. Jadi panasnya dipaksa lebih cepat untuk mengalami perpindahan. Nah, yang sering kali dilakukan di bidang engineering atau di bidang rekayasa engineering atau mechanical engineering itu, seringkali kita melakukan modifikasi atau membuat suatu rancangan itu menggunakan fan atau blower. Tujuannya adalah untuk mempercepat atau mengeluarkan heat flux-nya ini, laju perpindahan panasnya menjadi lebih tinggi. Yang awalnya misalkan kalau dengan tanpa menggunakan kipas ya, atau menggunakan fan, katakanlah untuk mendinginkan atau memindahkan nilai Q ini membutuhkan waktu membuat menjadi lebih
cepat turun temperaturnya membutuhkan waktu 10 menit, tapi dengan memasangkan fan atau blower ini, waktu yang awalnya 10 menit bisa saja menjadi lebih cepat panas yang dipindahkan atau panas yang diturunkan. Kalau misalnya ini ilustrasinya, fan ini mengeluarkan VIDA temperaturnya 30 derajat Celcius, lalu di bagian TS ini 80 derajat Celcius. Nah, karena dia dilakukan secara pemaksaan atau ada force dari luar, perbedaan temperatur 30 dengan 80 akan mencapai kesetimbangan temperatur menjadi lebih cepat. Jadi proses pendinginan atau proses panas yang dipindahkan menjadi lebih cepat. Atau misalkan ingin menaikkan temperatur yang awalnya ini 80 derajat Celcius, ingin dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius. Berarti fan ini meniupkan atau menghembuskan udara dengan suhunya 100 derajat Celcius. Nah, tujuan dari fan atau blower ini untuk konveksi paksa ialah ditujukan untuk mempercepat perpindahan panas yang ingin dipindahkan. Jadi tujuannya adalah untuk mempercepat panas yang ingin dipindahkan. Ya, kemudian yang di bagian selanjutnya adalah radiasi atau thermal radiation. Yang membedakan antara bagian ini, antara bagian konduksi dan konveksi dan radiasi. Di bagian radiasi thermal ini tidak menggunakan media untuk transfer, memerlukan media transfer. Kemudian energi panas ditransfer atau diemisikan oleh gelombang elektromagnetik infrared dari permukaan benda. Propagasi dari gelombang elektromagnetik lalu untuk radiasi ini bisa terjadi pada material solid, material liquid, dan material gas selama adanya perbedaan suhu. Jadi kalau solid misalkan benda satu dengan benda dua, ini juga bisa sama-sama terjadi perpindahan panas secara radiasi. Lalu bagaimana dengan yang liquid? Ya liquid juga kalau misalnya ada gelombang yang dipindahkan menggunakan gelombang infrared, juga bisa terjadi untuk media yang material atau media yang terbuat dari liquid. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan atau maksudnya ada diskusi untuk sesi awal ya dari mata kuliah perpindahan kalor dan massa, karena perpindahan kalor dan massa ini merupakan materi yang menjelaskan perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Pak, nanti ini diupload di YouTube Pak ya? Gimana? Izin tanya Pak, nanti ini pembelajaran diupload di YouTube Pak ya? Iya, nanti saya kirimkan linknya untuk ya bisa menonton lagi atau mendengarkan lagi untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Baik, terima kasih Pak. Ya.
Ya, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan, saya akan masuk ke slide berikutnya atau share screen. Nanti coba dibaca kembali atau dibuka bukunya mengenai perpindahan kalor dan massa sebagai bahan membaca ulang atau mempelajari kembali. Yang pertama ini adalah di bagian ini tampilan share screen-nya sudah keluar ya. Untuk share screen-nya di layarnya sudah masuk tampilan share screen. Ya, Pak. Ya, jadi nanti coba dibaca lagi tadi penjelasan mengenai perpindahan kalor dan massa ya, kalor dan massa yang menceritakan tentang perpindahan panas secara konduksi, konveksi dan radiasi. Lalu apa perbedaan yang mendasari antara ilmu perpindahan panas dengan termodinamika? Nanti coba bisa dicari atau dibaca hal apa yang menjadikan dasar atau perbedaan antara perpindahan kalor dan massa dengan termodinamik. Lalu sebutkan 5 bahan atau material yang tidak bisa menerima perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Karena ada bagian material-material tertentu, nanti coba dicari di buku atau di e-booknya, material apa saja yang sifatnya sebagai isolator. Jadi dia bisa mengisolasi panas tersebut tidak bisa berpindah secara konduksi, kemudian juga bisa mengisolasi untuk material panas yang berpindah secara radiasi maupun secara konveksi. Kemudian ini isolator termal, apa saja jenis-jenis isolator termal. Lalu sebutkan contoh peralatan-peralatan teknik yang mengalami proses perpindahan panas secara konveksi, kemudian secara radiasi. Nah, nanti coba dilihat atau di bidang mechanical engineering, engineering device, peralatan teknik, peralatan apa yang menggunakan prinsipnya itu ketika beroperasi atau dipergunakan menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi, kemudian untuk perpindahan panas secara konveksi seperti apa, alat apa yang digunakan, lalu di bagian ini untuk perpindahan secara radiasi juga menggunakan cara seperti apa. Kemudian yang kelima, perpindahan panas secara konduksi, konveksi, atau radiasi yang lebih cepat melakukan proses perpindahan panas, berikan alasan dan penjelasannya. Nanti untuk perpindahan panas secara konduksi atau konveksi atau radiasi ini yang lebih cepat melakukan proses perpindahan panas. Nah, jadi pada saat menggunakan perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi itu, perpindahan panas mana yang paling cepat dilakukan? Apakah dengan cara konduksi, apakah dengan cara konveksi, atau dengan cara radiasi? Misalkan nanti menjelaskan, oh perpindahan panas ternyata yang lebih cepat itu terjadi secara radiasi. Nah, coba berikan alasan dan penjelasannya. Lalu kalau misalnya ada yang beranggapan bahwa panas itu akan lebih cepat terjadi berpindah secara konveksi jika dibandingkan dengan konduksi dan radiasi. Coba diberikan alasan dan penjelasannya. Kenapa dia bisa terjadi seperti itu jika dibandingkan antara panas yang berpindah secara konduksi, konveksi, dan radiasi.
Ya, lalu yang di bagian akhir ini penjelasan yang tadi, teori tentang perpindahan panas secara konduksi. Di bagian ini ada permukaan, luas permukaan, isotermal dengan luas permukaannya itu 10 meter persegi, jadi cukup besar ya luas permukaannya. Kemudian ketebalannya 2,5 meter dan nilai konduktivitas atau K, nilai K-nya ini adalah nilai K-nya. Nilai konduktivitas termalnya 0,2 watt per meter Kelvin. Kemudian coba hitunglah berapa nilai temperatur permukaan luar dinding. Jadi yang ditanyakan temperaturnya di sini, T-nya berapa, T cool-nya, sedangkan yang diketahui ini T dalam ya, temperatur bagian dalam 415 derajat Celcius yang temperatur di bagian dalam. Lalu berapa temperatur yang di permukaan di bagian luar. Lalu berapa besar nilai heat flux yang dihasilkan untuk perpindahan panasnya. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan atau diskusi dari materi yang tadi disampaikan di slide PowerPoint, saya rasa cukup untuk hari ini mata kuliahnya untuk perpindahan kalor dan massa. Kemudian untuk minggu depan, kalau kelasnya jam 9.40, ini ada yang bentrok nggak, atau di hari ini aja dengan mata kuliah yang lain? Izin masuk Pak, kalau saya jam 9.40 bentrok sama manajemen proyek Pak. Dengan apa? Dengan manajemen proyek. Manajemen proyek. Berarti Iya. mau kelas pagi maupun kelas siang semuanya jamnya sama ya? Maksudnya ada sama-sama jam yang berbarengan dengan mata kuliah yang lain.